Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sania dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Departemen Seska Bisnis Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November akan mempresentasikan final project mata kuliah Matematika Keuangan dengan judul Analisis Penilaian Harga Futures dan Opsi pada Dow Jones Industrial Average. Kami menggunakan 4 model utama. Yang pertama itu ada cost of carry. Untuk futures ada Black-Scholes-Merton untuk opsi Eropa, ada binomial Cox Ross-Rubinstein atau opsi Amerika, dan yang terakhir itu ada put call parity sebagai alat verifikasi konsistensi harga. Proyek ini disusun oleh saya, Ayu Dwi Lestari, dengan NRP akhir 006, ada teman saya, Anisha Asya, INRP akhir 050, yang terakhir ada teman saya, Nisa Amalia Fikri, NRP akhir 058, dan juga dosen pengampu kami, yaitu Ibu Sania. Baik, adapun yang kita bahas pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika keuangan ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan dan metodologi, yang kedua itu ada analisis kontrak futures, yang ketiga itu ada analisis opsi European dan Amerika, yang keempat itu ada sintesis studi kasus Mr. Chin. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Pasar keuangan global yang kompleks mendorong penggunaan instrumen derivatif sebagai alat manajemen risiko sekaligus peluang investasi. Dow Jones Industrial Average atau DJI ini menjadi barometer kinerja 30 perusahaan besar Amerika Serikat dan acuan investor global, relevan untuk dikaji melalui futures dan juga opsi. Proyek ini menganalisis kesesuaian model teoritis, cost of carry, PSM, dan binomial CRR dengan harga pasar real, serta mengidentifikasi potensi mismatching dan juga arbitrase. Untuk YM sama dengan F, yaitu kita memakai E-mini Dow Jones Futures, yaitu kontrak berjangka berbasis DJA. Untuk DJX ini kita memakai opsi gaya Eropa atas 1/100 nilai indeks DJA. Yang selanjutnya yaitu ada DIA, kita memakai opsi gaya Amerika atas SPDR Dow Jones ETF. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana hasil analisis futures DJA, basis market to market, harga teoritis, cost of carry, dan pola konvergensinya. Yang kedua itu, bagaimana analisis opsi DJA gaya Eropa, DJX, dan Amerika DIA, bridging, BSM, dan binomial CRR, put call parity, serta peluang arbitrase. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu mengetahui harga teoritis futures, pola konvergensi basis, dan hit ratio optimal sebagai alat lindung nilai, mengetahui kesesuaian model PSM dan binomial CRR terhadap harga pasar, serta mengidentifikasi mismatching dan arbitrase pada opsi DJA. Baik, selanjutnya untuk bagian bab 2 yaitu ada data dan metodologi. Data yang kami ambil merupakan data sekunder yang diambil dari website Yahoo Finance. Total data sebesar 250, yaitu observasi harian dalam periode jangka 1 tahun, yang dimulai dari tanggal 16 Juni tahun 2025 hingga 12 Juni tahun 2026. Untuk underlying yang kami gunakan itu adalah Dow Jones Industrial Average dengan satuan USD, lalu untuk featuresnya itu adalah mini Dow Jones Industry dengan satu indeks sahamnya itu adalah senilai $5, lalu untuk risk free rate-nya itu merupakan rata-rata dari certain waste treasury bills dalam periode waktu yang kami gunakan, yaitu 16 Juni tahun 2025 hingga 12 Juni tahun 2026, yaitu senilai 3,77%. Lalu untuk opsi Eropanya kami menggunakan 1/100 DJIA, dan untuk opsi Amerikanya kami menggunakan SPDR DJIA ETF. Untuk waktu jatuh temponya itu adalah pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Baik, jadi berikut adalah grafik dari perbandingan harga spot dengan harga future. Yang dimaksud di sini itu adalah future pasar. Secara visual, garis biru yang merupakan feature dari pasar itu berada di atas dari garis oranye yang merupakan harga spot. Hal ini menunjukkan bahwa grafik mengikuti struktur contango, yaitu harga futures konsisten di atas harga spot sepanjang periode pengamatan. Berikut adalah grafik dari selisih futures pasar yang dikurangi dengan futures teoritis. Untuk grafiknya sendiri itu terlihat seperti tangga. Hal ini dikarenakan jatuh tempo dari indeks saham Dow Jones itu setiap 3 bulan sekali, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Grafik ini juga semakin mendekati nol semakin seiring waktu akhir periode, yang menunjukkan bahwa adanya prinsip konvergensi. Lalu untuk grafik yang konvergensi basis, warna oranye yaitu basis empiris itu adalah harga spot dikurangi dengan futures pasar. Lalu untuk yang warna biru atau basis teoritis itu adalah harga spot dikurangi dengan futures teoritis. Untuk basis empirisnya sendiri itu berbentuk seperti tangga karena jatuh temponya setiap 3 bulan sekali, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Lalu kedua seri ini atau kedua garis ini itu semakin lama, semakin mendekati akhir dari periode itu semakin mendekati nol, yang menunjukkan adanya prinsip konvergensi. Lalu selanjutnya adalah simulasi margin harian atau marking to market M2M. Pada simulasi yang dilakukan itu tidak ada margin call atau saldo berada di bawah batas minimum. Batas minimumnya adalah sebesar 15.204 US dollar, sebesar 15.204 USD, yang mengindikasikan bahwa posisi long futures terbukti sangat menguntungkan. Walaupun meskipun ada risiko margin call, tapi masih dapat dikelola. Lalu selanjutnya itu adalah optimal hedge ratio and efektivitas. Nilai dari optimal hedge ratio-nya sendiri itu adalah sebesar 0,985. Nilai ini itu mendekati angka 1, yang artinya hedge atau hedging-nya mendekati sempurna. Lalu ada hedging activeness, lalu selanjutnya ada hedging effectiveness atau R-square senilai 98,7%. Di sini artinya sebesar 98,7% dari pergerakan harga spot itu mampu dijelaskan oleh harga future. Lalu selanjutnya ada korelasi spot future
itu sebesar 0,993. Nilai ini cukup tinggi yang mengindikasikan bahwasanya hubungan antara spot dan futures itu sangat kuat dan positif. Lalu untuk volatilitas atau pergerakan harga spot per tahunnya itu sebesar 12,6%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya kontrak E-mini Dow Jones Futures itu merupakan instrumen lindung nilai yang sangat efektif. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai analisis penentuan harga opsi menggunakan dua model yang berbeda, yakni pada opsi European dan juga opsi American. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan dua jenis opsi. Yang pertama adalah DIA dan yang kedua adalah DGX. DIA di sini merupakan opsi American dengan underlying ETF yang membagikan dividen yield sebesar 1,37%. Kemudian DGX kami asumsikan sebagai opsi European yang tidak membagikan dividen setiap bulannya. Untuk penelitian kali ini, kami hanya berfokus pada data yang berkisar di antara strike at the money yang ditampilkan pada tabel. Untuk kedua jenis opsi ini, kami tidak bisa membandingkan karena jenis kedua underlying-nya berbeda. Untuk DIA sendiri merupakan ETF dan DGX sendiri merupakan indeks. Untuk analisis yang pertama adalah pricing method menggunakan Black-Scholes. Untuk opsi DIA, terlihat dari grafik bahwa harga call hasil Black-Scholes method itu sangat mendekati harga pasar. Hal ini juga didukung dengan harga selisih yang hampir mendekati 0, dengan selisih terbesarnya itu hanya sebesar 0,7%. Nah, sebaliknya pada opsi put, dengan menggunakan model Black-Scholes ini memberikan harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan harga pasar, dengan selisih sebesar 1,55, dengan selisih put terbesarnya itu 3,09. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk kontrak DIA dengan jangka tempo yang sangat pendek, model Black-Scholes ini masih mampu memberikan estimasi call yang cukup baik. Kemudian, selanjutnya adalah dilakukan pricing method dengan Black-Scholes pada opsi DGX. Berbeda pada DIA sebelumnya, terlihat bahwa selisih antara harga pasar dan juga harga Black-Scholes ini jauh lebih besar dan tidak konsisten pada setiap strike. Deviasi terbesarnya mencapai $8,22. Penyebab utamanya terlihat dari hasil implied volatility, di mana beberapa strike itu menghasilkan volatilitas yang sangat ekstrim, bahkan mencapai nilai negatif atau nilai yang lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa strike itu memiliki harga pasar di DGX yang kurang sesuai dengan asumsi Black-Scholes. Kemudian dilakukan uji put call parity. Pada DIA diperoleh rata-rata selisih sekitar 1,56 dengan standar deviasi 0,71. Selisih yang relatif konsisten ini lebih mencerminkan adanya nilai early exercise pada opsi American, sehingga bukan merupakan pelanggaran teori dari put call parity. Sedangkan pada opsi DGX itu memperoleh rata-rata sebesar minus 3,26 dengan standar deviasi yang jauh lebih besar, yaitu 6,08. Penyimpangan ini tidak memiliki pola yang konsisten seperti DIA, sehingga pada DGX itu lebih mungkin disebabkan oleh harga pasar yang tidak sepenuhnya efisien. Jadi hasil dari put call parity itu lebih banyak menggambarkan karakteristik pasar daripada menunjukkan adanya peluang arbitrase. Kemudian kami melakukan pricing dengan metode binomial CRR. Untuk opsi DIA, pertama-tama kami membangun pohon binomial menggunakan 5 langkah untuk menunjukkan proses perhitungan, kemudian dilanjutkan diperbesar menjadi 50 langkah sehingga hasilnya mengalami konvergensi. Dari grafik yang terlihat, itu dapat dikatakan bahwa harga binomial itu sangat mendekati harga Black-Scholes, baik untuk call maupun put. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jumlah langkah diperbesar, model binomial itu telah terkonvergensi sesuai teori. Selain itu, premium early exercise pada seluruh strike itu bernilai negatif atau sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pada sisa waktu hanya sekitar 6 hari, dividen yield yang rendah itu mampu melakukan exercise lebih awal dengan hampir tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah melakukan dekomposisi harga opsi menjadi nilai intrinsik dan juga nilai waktu. Pada opsi DIA terlihat bahwa strike yang berada di sekitar at the money itu masih memiliki porsi nilai waktu yang cukup besar, sedangkan ketika opsi semakin in the money, nilai intrinsik menjadi komponen yang lebih dominan. Pada opsi DGX terlihat bahwa seluruh call masih diperdagangkan di atas nilai intrinsiknya, sehingga tidak melanggar batas bawah harga opsi secara teori. Hal ini menunjukkan bahwa investor itu masih memberikan nilai terhadap peluang pergerakan harga hingga jatuh tempo itu berakhir. Secara praktis, hal ini tuh menunjukkan bahwa harga opsi tidak hanya ditentukan oleh nilai intrinsiknya saja, tapi juga ekspektasi pasar terhadap pergerakan harga di masa mendatang. Bab 3 yaitu sintesis, studi kasus mismatching dan arbitrase, mengintegrasikan hasil futures dan opsi untuk mengidentifikasi deviasi harga terbesar dan mengevaluasi peluang arbitrase real. Baik, yaitu terdapat 5 deviasi harga terbesar. Dari semua itu kami ranking 5 deviasi ini yang terbesar yang tertera pada layar. Yang paling ekstrim itu terdapat di put call parity DGX District 501 dengan deviasinya yaitu 390,38%. Lalu yang kedua itu disusul oleh DGX put dengan strike-nya 509 serta deviasinya itu 95,28% dan juga DGX call dengan strike 501 dengan deviasinya itu 94%. Tapi ini tuh bukan akhir dari cerita terkait penelitian kami. Kami cek bid ask spread realnya dan ternyata spreadnya itu di 8,55 dan sampai $10, yang mana itu hampir menyamai besar deviasi yang ditemukan sehingga peluang arbitrasenya itu nyata tidak dapat dieksploitasi secara menguntungkan.
Selanjutnya itu mengapa mismatching terjadi? Yang pertama itu ada volatility smile atau SMIC, yaitu BSM asumsikan volatilitasnya itu konstan, padahal IF itu berbeda di setiap striknya, terutama jauh dari ATM. Yang kedua itu ada bid ask spread dan friksinya. Harga pasar atau last price itu berbeda dari harga transaksi real akibat spread, biaya transaksi, dan ilikuiditas. Ketiga yaitu ada karakteristik underlying DJX, yang mana indeks tidak dapat diperdagangkan langsung seperti saham atau ETF, deviasi PCP tak selalu bisa dieksekusi secara real. Yang keempat ada sisa waktu jatuh tempo, yaitu data diambil saat sisa waktu singkat, seperti kurang lebih 4 hari, gamma tinggi membuat harga itu berubah cepat. Yang selanjutnya itu ada asumsi model BSM, yang mana mengasumsikan pasar itu sempurna, volatilitas konstan tanpa biaya transaksi tidak sepenuhnya berlaku di pasar nyata. Nah, faktor yang paling berpengaruh itu perbedaan volatilitas pasar real dengan asumsi volatilitas konstan pada Black Scholes. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu di pada futures, harga pasar itu konvergen ke harga teoritis menjelang jatuh tempo hit ratio 0,985 dan R kuadratnya itu 0,987, yaitu yang menunjukkan lindung nilai sangat efektif. Yang kedua itu pada opsi yaitu BSM mampu memberikan estimasi harga yang cukup baik, terutama pada call DIA. Namun, pada DJX itu masih ditemukan deviasi yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan implied volatility yang ekstrim. Sementara itu, model binomial CRR berhasil memodelkan karakteristik opsi Amerika dengan baik dan menunjukkan konvergensi menuju Black Scholes ketika jumlah langkah diperbesar. Yang terakhir yaitu ada arbitrase. Setelah memperhitungkan bid ask spread dan friksi pasarnya, deviasi yang ditemukan itu tidak dapat direalisasikan sebagai keuntungan bebas risiko. Untuk sarannya sendiri yaitu ada dua. Yang pertama itu gunakan implied volatility atau bukan historical volatility agar estimasi harga itu opsi lebih akurat dan menangkap volatility smell-nya. Yang kedua itu ambil data multi waktu, yaitu observasi serta catat harga bid ask-nya secara lengkap untuk meningkatkan kualitas analisis mismatching dan juga arbitrasenya. Demikian presentasi kami mengenai analisis penilaian harga futures dan opsi pada Dow Jones Industrial Average. Terima kasih atas perhatiannya. Kami persilakan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.